Sahabat hikmah di balik kisah gara-gara ketakutan yang dirasakannya. Siswi SMP nekat lompat dari angkot. Detik-detik kejadian saat seorang siswi SMP berinisial SH melompat dari angkutan umum terekam kamera pengawas. Di Jalan Raya Surotokunto, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Terlihat sesaat setelah melompat, SH langsung terkapar di jalanan. Beruntung beberapa warga yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung menolongnya. Akibat dari melompat dari kendaraan dalam kecepatan tinggi ini, SH mengalami beberapa luka hingga harus dirawat di rumah sakit. Berdasar keterangan, korban memutuskan untuk nekat melompat karena merasa ketakutan. Ia, yang saat itu seorang diri di dalam angkutan kota, mengaku tidak digubris permintaannya untuk turun oleh supir. Bahkan, supir angkutan kota malah semakin memacu laju kendaraannya. Sementara pihak kepolisian yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sopir berinisial R berusia 72 tahun untuk dimintai keterangannya. Hasil interogasi, R tidak mendengar saat SH memintanya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat hikmah, hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Rahmah Yuningdia dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Nah Sat, wah anak SMP perempuan lagi Sat, nekat lompat dari angkot gara-gara takut. Sebetulnya gimana ya? Kayak kita kan sekarang sering banget baca berita gitu, penculikan, perampokan, pemerkosaan, yang mungkin wajar ya kalau dia takut ya Sat ya. Nah kira-kira kalau dalam Islam nih Sat ya, gimana caranya supaya kita itu tidak takut yang berlebihan gitu? Apa ya, dalam gerakan sholat itu ada satu gerakan yang harus kita lakukan namanya tumak ninah. Tumak ninah itu menenangkan. Jadi ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain harus ada termin di mana kita berdiam diri dulu, santai, tenang. Misalnya dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dibawa santai, nggak boleh buru-buru. Gerakan tumak ninah itu mengajarkan kita untuk sejenak ketika dalam keadaan resah, takut, gelisah, mantapkan hati saat itu yang diingat harus Allahu Rabbul Izzah, Zat yang maha menolong atas segala apapun yang sedang kita hadapi. Namanya manusia itu kan nggak lepas dari rasa takut. Nah, makanya ada kalimat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq ketika mendampingi Rasulullah hijrah. Kemudian menaiki salah satu gunung yang ada di kota Mekah, kemudian sedang diincar oleh orang kafir. Abu Bakar ketakutan saat itu. Rasulullah menyampaikan la takhaf wa la tahzan, kamu jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Nah, maka kalau tadi kan kasusnya ABG itu ya, anak sekolah ya, ketakutan mungkin sebabnya karena harus bayar atau gimana, kan kita nggak pernah tahu tuh ya. Ketika dia takut, dalam momen seperti itu harusnya tenang, berpikir cari jalan apa yang terbaik dalam menghadapi masalah ini. Nah, biasanya kalau orang yang resah dan gelisah itu ya entah ada masalah yang nggak pernah selesai, atau utangnya nggak lunas-lunas gitu kan, atau baru disamperin debt collector jangan-jangan kan, jadinya dia gelisah terus. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ternyata cuma dengan mengingat Allah itu yang bisa menenangkan hati. Makanya kalau mau kemana-mana, satu, jangan lupa berwudu. Nah, wudu itu adalah perisai kita. Wudu itu ibarat kita mau kemana-mana pakai baju perang. Yang kedua, awali setiap kebaikan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Ketika ada rasa takut, maka tempat kita bersandar dan berlindung hanya kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kisah tadi hikmahnya adalah takut wajar, tapi jangan merasa sendiri. Kan Allah senantiasa bersama kita. Innallaha ma'ana. Masalahnya kita ini akrab dengan Allah apa tidak? Orang itu kan pasti yang dia panggil seseorang yang paling dekat ketika ada masalah. Anak ya sering lebih dekat sama ibu daripada ayahnya.
Ketika dia menghadapi satu masalah, entah kejedot atau kejepit kakinya, yang dia panggil nama siapa? Nama ibunya. Karena dia lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya. Begitulah kita. Kalau lisan kita sering menyebut nama Allah, sholat kita sering bersandar pada Allah. Jadi ketika takut pun secara refleks yang kita cari cuma Allah. Begitu juga kah Ustadz kalau misalnya kita berada dalam kondisi yang kira-kira membahayakan buat kita gitu. Kita ya kalau dalam cerita yang tadi kan kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Kenapa ini abang angkot nih diminta berhenti nggak berhenti gitu kan, kita pikirnya jadi macam-macam ya Ustadz ya. Wah udah nggak karu-karuan lah. Nah gimana caranya supaya hukumnya lah Ustadz ya, hukumnya kita bersikap untuk selalu waspada gitu. Iya tenang, tapi kalau kelamaan tenang takut kejadian. Gimana Ustadz? Iya sama, kayak orang habis ruku terus tidak tenang, nggak sujud-sujud ya berdiri terus dia kan, nggak boleh kelamaan. Karena gini, ketenangan hati itu sangat berbanding dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya gini, di saat kita dalam posisi yang betul-betul terpojok, kita punya backing misalnya ya. Kita bilang ketika terpojok sama polisi misalnya ditilang atau apa, waduh paman saya jenderal Pak, misalnya gitu. Sering tuh. Sering kan? Iya. Saya masih keluarga polisi Pak gitu. Baru bilang keluarga polisi aja udah aman. Apalagi kalau kita bersandar kepada Allah. Yang memang zat yang maha melindungi segala sesuatunya gitu. Maka jangan heran orang-orang alim yang dekat dengan Allah, orang-orang yang sering menyebut nama Allah, di hutan sekalipun nggak akan pernah ada yang bisa ngeganggu, harimau sekalipun. Nah, makanya orang dulu lagi nih kan, orang tua kita dulu itu sangat dekat dengan Allah, mau lewat pohon bambu, lewat kuburan, dia nggak pernah takut sama Allah karena dia merasa ya ada yang selalu melindungi dalam hidup ini yaitu Allah. Karena kalau yang melindungi manusia, manusianya meninggal, dia sudah tidak merasa dilindungi kan. Jadi tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bersandar saja hanya kepada Allah. Naik angkot, terus supirnya nggak berhenti-berhenti, bingung, udah paling tepat itu zikir. Pasrah. Ya kalau loncat kan membahayakan diri sendiri sebenarnya. Tapi kalau masih bisa dilakukan ya silahkan aja. Kalau masih bisa dilakukan, mungkin pakai bismillah dulu ya. Bismillah, set langsung bismillah loncat. Gitu. Tapi ya bismillah aja, jangan baca yasin dulu apa. Oh iya. Kalau diculik, buru diculik kalau gitu kan. Iya dong. Gitu. Kelamaan. Pokoknya deketin Allah dengan bacaan-bacaan yang sifatnya memang terus menyebut nama Allah. Iya, kalau bersandar sama Allah, insya Allah ya pelindungnya siapa lagi yang lebih hebat daripada Allah. Betul. Iya. Baik sahabat hikmah, berikutnya ada pertanyaan nih saat ini pertanyaan dari emak-emak, tapi bapak-bapak juga pasti Ustadz juga pernah mengalami. Apa tuh? Punya anak, terus tiba-tiba anak yang ngadu nih ke kita, abis dipukul sama temennya. Waduh, kira-kira gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Boleh nggak sih marahin anak orang? Kita akan bahas usai jeda.